Sesuai prediksi gue di preview kemarin antara Lion City melawan Persib Bandung, pertandingan yang akan sulit. Gue bahkan kemarin prediksi pertandingan akan berakhir seri. Sedikit meleset karena Persib Bandung harus menunda untuk bisa memastikan langkahnya ke babak 16 besar AFC Champions League 2. Tumbang 3-2 di Singapura pada malam hari ini melalui pertandingan yang begitu ketat, yang begitu penuh drama. Bahkan sejak menit terakhir, kalau misalkan tadi gue lihat bagaimana starting eleven yang diturunkan oleh seorang Bojan Hodak, memang tidak banyak perubahan yang dilakukan, terutama di lini belakang, di mana Teja Pakualam tadi masih dipercaya sebagai kiper utama, sementara untuk di dua center back-nya ada Julio Cesar dan juga Mati Cardi, dan kanan kiri masih ada seorang Putros, back timnas Irak, dan juga ada seorang Eliano Reinders sebagai pemain dari timnas Indonesia. Yang menarik justru di lini tengah karena double pivot tadi dimainkan secara bersamaan, yaitu Tom Hai dan juga Mark Locke. Kalau sebelumnya gue memprediksi bahwa Lucho akan kembali ke starting eleven, tampaknya tidak terjadi dikarenakan tadi Beckham Putra dipercaya sebagai starting eleven bermain di posisi asalnya sebagai gelandang serang. Sementara di lini depan untuk flank kanan tampak seorang Ulian Baros masih dipercaya bersama dengan Andrew Yung di ujung tombak. Sementara di sisi kiri bukan Sadil Ramdhani, melainkan Burginho yang tadi dimainkan. Burginho ini berarti sudah 2-3 kali ataupun lebih sering dimainkan sebagai starting eleven di Asia. Gue belum tahu apa analisanya, gue belum tahu apa alasannya. Kalau kalian punya analisa atau penglihatan sendiri bisa tulis di kolom komentar. Tapi kalau gue lihat bagaimana permainan dari Persib Bandung pada jalannya babak pertama ketika memulai pertandingan, sebetulnya Persib Bandung lebih mengambil inisiatif serangan, lebih dominan secara ball position. Bahkan tadi sebetulnya ada dua peluang. Yang pertama adalah dari sundulan seorang Burginho yang bolanya ini terlihat tampak terkena tangan dari back Singapura dari Lion City, tapi wasit tidak bergeming, tidak memberikan penalti. Tidak lama setelah itu, beberapa menit berselang, ada juga pelanggaran. Tampak tadi ada sikutan dari pemain dari Lion City yang mengenai wajah seorang Ulian Baros yang mengejar bola. Kembali tidak juga ditunjuk titik putih. Gue nggak tahu ini wasit gimana kualitasnya, karena harusnya kalau yang handball itu penalti sih. Gimana menurut kalian? Kalian juga bisa tulis di kolom komentar apakah itu penalti atau enggak. Cuman tentu dua keputusan itu merugikan Persib Bandung. Dan memang tampaknya inisiatif serangan dari Persib ini akhirnya membuat Persib justru kebobolan terlebih dahulu dengan skema yang cepat. Ini biasa taktik yang dipakai oleh tim kecil ketika bertemu tim besar. Mereka menunggu, ditekan terus, mereka sangat rapat dalam bertahan, dan ketika mendapatkan momentum, satu sentuhan, satu umpan lambung ke depan yang menyasar belakang dari back Persib Bandung yang naik begitu tinggi pada pertandingan ini, yang membuat tadi striker dari Lion City langsung berhadapan dengan Teja Pakualam dan juga tidak butuh usaha banyak. Akhirnya Lion City berhasil unggul terlebih dahulu dengan skor 1-0. Tapi sebetulnya respon dari anak asuh Bojan Hodak juga tidak patut diapresiasi, karena tidak butuh waktu yang lama. Mereka langsung bisa menyamakan kedudukan melalui gol dari Putros. Ini gol pertamanya untuk Persib Bandung melalui skema yang ciamik yang memang tampaknya dipersiapkan oleh tim Persib. Untuk corner kick tadi tampak Tom Hai memberikan umpan pendek kepada Ulian Baros yang menjemput bola, lalu bolanya dikembalikan kepada seorang Tom Hai, dan Tom Hai memberikan umpan cutback kepada seorang Putros yang muncul dari luar kotak penalti. Langsung eksekusi, tendangannya tidak begitu keras, tapi penempatannya ini berada di pojok gawang dari Lion City yang membuat kiper dari Lion City ini tampak tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekali lagi sayangnya Persib Bandung tampak bisa mengontrol bola, terutama dari seorang Tom Hai yang memang menjadi dirijen, di mana ketika ia mendapatkan bola dari para pemain belakang, ia menjadi otak serangan, ia yang membagi bola, dia yang mengatur tempo,
peran dari Tom Hai begitu luar biasa pada hari ini. Sedangkan sebetulnya Lion City di babak pertama bermain tidak begitu baik, tidak dominan, mereka bermain pasif, bahkan cenderung kasar. Bukan bermain keras, itu bermain kasar. Ada beberapa momen tampak melakukan pergerakan tambahan yang tidak perlu, dan secara bertahan memang patut diakui mereka bertahan dengan 5 back, mereka bertahan begitu ketat sehingga sulit untuk pemain Persib Bandung ini bisa membongkar pertahanan dari Lion City. Selain dari gol yang pertama yang salah diantisipasi oleh Julio Cesar, tadi ada satu percobaan dari Song yang tendangan ini masih menyamping tipis di bawah Mister Gawang. Dan tadi ketika gue live reaction bersama teman-teman di channel Glenn Joshua, gue sempat bertanya kepada teman-teman apakah Persib Bandung akan keluar menyerang atau mempertahankan kedudukan seri di babak kedua. Gue pikir Persib akan bermain lebih kalem, lebih pasif, lebih menunggu. Tapi ketika bermain tampaknya salah nih prediksi gue terhadap taktik Bojan Hodak. Karena Bojan tadi terlihat anak-anaknya pada awal babak kedua langsung mengambil inisiatif serangan, langsung keluar menyerang, bahkan sempat berbuah hasil karena gol dari Andrew Yung itu gol yang begitu luar biasa. Kalau nggak salah ada 4-5 pemain yang terlibat dalam gol tersebut, dimulai dari pergerakan dari Tom Hai yang memberikan umpan kepada atau operan pendek kepada seorang Beckham Putra. Tom Hai melakukan overlap, dioper lagi oleh seorang Beckham Putra. Tom Hai dengan kualitasnya memberikan umpan lambung yang begitu baik kepada Andrew Yung yang sundulannya tidak keras tapi cukup untuk bisa membuat Persib Bandung unggul 2-1 karena penempatan bolanya ini sangat baik sehingga sulit untuk bisa kiper dari Lion City ini menghalau tandukan dari seorang Andrew Yung. Dan tadi gue pikir setelah gol itu, setelah unggul 2-1, Bojan akan bertahan. Ternyata tidak, tetap bermain, tetap mempertahankan tempo permainan, dominasi permainan, karena kalau kita lihat bagaimana pemain-pemain yang dimasukkan ini semuanya beratribusi serang, dimana kita tahu tadi ada Ramon yang masuk, ada Sadil yang masuk, dan juga ada Lucho yang masuk. Tampaknya ini menjadi kesalahan dari seorang taktik Bojan Hodak. Ini sebetulnya diingini oleh Lion City ketika Persib terus menyerang. Lion sama seperti babak pertama menunggu momentum, dan ia mendapatkan momentum akhirnya ketika ada satu umpan silang yang kembali terjadi. Ini deja vu seperti gol di GBLA pada leg pertama yang lalu, umpan silang dari sisi kiri Reinders dan juga Mark Locke yang sebetulnya sudah mencoba untuk menutup. Sayangnya bola berhasil dilambungkan. Putros salah mengantisipasi sama seperti Julio Cesar, blunder, akhirnya bola jatuh ke kaki striker dari Lion City membuat skor 2-2. Tampaknya Persib Bandung mencoba untuk kembali merespon gol tersebut, gol penyamaran tersebut, karena tadi sebetulnya ada beberapa peluang. Salah satunya adalah tadi one-two Tom Hai dan juga Sadil yang diakhiri percobaan tendangan Tom Hai yang masih bisa diantisipasi. Lalu juga ada peluang dari Ramon di mana sundulannya sudah baik, positioning sudah baik, powernya sudah baik, tapi sayangnya masih bisa ditepis oleh kiper dari seorang Lion City yang memang tampil cukup luar biasa pada hari ini. Dan sayangnya ketika tadi gue bilang Persib seharusnya ini lebih pasif, lebih berhati-hati, malah kasihkan menyerang, dan gol ketiga dengan skema yang sama ini kembali terjadi, di mana lewat sebuah serangan balik cuman ada 2 sentuhan di situ, bola cutback dari Tom Hai tidak bisa diselesaikan oleh seorang William Barros. Bolanya jatuh ke back dari Lion City, melihat ada pergerakan, dribbling sedikit, melihat ada pergerakan rekannya, memberikan umpan lambung ke belakang Matikardi, dan Matikardi tidak bisa menghalau bola tersebut, sehingga sekali lagi kiper dari Persib Teja Pakualam harus berhadapan langsung dengan striker Lion City untuk ketiga kalinya, dan juga harus ketiga kalinya memungut bola dari gawang. Sangat disayangkan karena ini skema yang sekali lagi 3 kali terjadi, 3 kali sama, 3 kali kebobolan dengan pola yang sama. Sebetulnya Persib Bandung kembali mencoba untuk melakukan penyama kedudukan, tapi sayangnya
Lion City bertahan begitu luar biasa, terutama kipernya di akhir-akhir pertandingan juga melakukan beberapa penyelamatan save yang juga patut diapresiasi. Karena di pertandingan kali ini, kredit gue harus berikan kepada Tom Hai yang begitu impresif. Fisiknya ini nggak habis-habis, tapi lini pertahanan kita begitu buruk, terutama duet Julio Cesar dan juga Mati Cardi, di mana mereka bermain begitu tinggi, sedangkan kecepatan mereka tidak begitu cepat. Itu yang berhasil dimanfaatkan oleh striker Lion City melalui taktik mereka, 3 umpan lambung, menempatkan bola di belakang back tengah dari Persib Bandung, sehingga membuat mereka kesulitan untuk mengejar striker dari Lion City. Untungnya di pertandingan sebelah, Bangkok United seri dengan Selangor. Selangor berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, sehingga membuat saat ini Persib masih berada di puncak klasemen grup G dengan raihan 10 poin. Bangkok berada di posisi kedua dengan raihan 10 poin, dan juga Lion City berada di posisi ketiga dengan 7 poin. Sementara Selangor yang sudah dipastikan tersingkir ini mendapatkan poin pertama. Ini yang membuat akhirnya nanti pada pertandingan di GBLA pada 10 Desember kalau nggak salah antara Persib dan juga Bangkok, ini tidak hanya menentukan siapa juara grup, tapi juga bisa menentukan siapa yang lolos. Kalau misalkan salah satu kalah dan juga Lion City menang dari Selangor dengan selisih gol yang lebih dari 4 kalau nggak salah, bisa saja Lion City akhirnya bisa lolos. Jadi 3 tim ini masih berpeluang lolos. Kita akan nantikan, tapi sekali lagi terakhir gue mau highlight soal wasit yang begitu buruk performanya pada hari ini. Persib seharusnya setidaknya mendapatkan 1 penalti, tapi sayangnya tidak diberikan. Tidak ada VAR juga, sekelas ACL 2 tidak ada VAR, sehingga tadi momen-momen di awal pertandingan seharusnya Persib mendapat keuntungan, ini tidak bisa diakomodasi. Kita nantikan gimana pertandingan di Desember. Kalau kalian ada pengamatan lain bisa tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe.